Kita mungkin menganggap bahwa sifat karismatik hanya ada dalam diri orang yang punya fisik menawan. Penampilan memang bisa membuatmu terlihat karismatik, tetapi tidak selalu begitu. Orang-orang karismatik menggunakan tubuh, cara berbicara, dan pikirannya saat berhadapan dengan orang lain. Nah, itulah yang membuat mereka seolah-olah punya karakter kuat dan selalu menyedot perhatian orang banyak. Untuk tahu apakah kamu termasuk orang yang karismatik atau bukan, simak terus video ini sampai selesai. Berikut ini adalah 10 kebiasaan orang karismatik yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, lebih banyak mendengarkan. Mendengarkan adalah salah satu keterampilan yang sangat penting dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Orang yang karismatik seringkali menjadi pendengar yang baik. Mereka tidak hanya mendengarkan dengan telinga, tetapi juga dengan hati. Mereka benar-benar memperhatikan apa yang dikatakan lawan bicaranya, dan mereka menunjukkan bahwa mereka peduli. Ada beberapa cara untuk menjadi pendengar yang baik. Pertama, berikan perhatian dengan menjaga kontak mata. Kedua, tunjukkan ketertarikan dengan senyuman dan menganggukkan kepala. Ketiga, tanyakan pertanyaan untuk menunjukkan minat dan rasa ingin tahu. Selain itu, penting juga untuk mendengarkan dengan hati. Ini berarti memahami apa yang dikatakan lawan bicara dan menunjukkan empati terhadap perasaannya. Ketika seseorang merasa didengar dengan penuh perhatian, mereka akan merasa dihargai dan nyaman berbicara dengan kita. Ini adalah langkah penting dalam membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati. Yang kedua, mereka tidak pilih-pilih. Menerima orang apa adanya adalah langkah awal menuju kedalaman hubungan yang bermakna. Orang-orang yang karismatik mengerti bahwa keberagaman memperkaya kehidupan, sehingga mereka terbuka untuk menjalin hubungan dengan siapapun dari berbagai latar belakang. Memahami bahwa setiap individu memiliki nilai dan pengalaman yang berharga, membantu mereka membangun jaringan sosial yang kuat dan inklusif. Jika ingin meneladani sikap mereka, mulailah dengan memberikan ruang bagi keberagaman dalam lingkunganmu dan jadilah seseorang yang menerima dengan tangan terbuka. Yang ketiga, mereka akan berhenti beraktivitas ketika diajak bicara. Menghargai waktu dan perhatian lawan bicara adalah tanda kesopanan dan kepedulian. Orang yang karismatik mengerti pentingnya memberikan perhatian penuh saat berinteraksi dengan orang lain. Mereka tahu bahwa mendengarkan dengan penuh perhatian adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati. Menghentikan aktivitas saat diajak bicara adalah cara sederhana namun kuat untuk menunjukkan bahwa kalian menghargai dan menghormati lawan bicara. Ini juga menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi yang efektif dan berarti. Dengan memberikan fokus dan perhatian penuh pada lawan bicara, kalian tidak hanya menunjukkan rasa hormat, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memahami dengan lebih baik apa yang mereka katakan dan rasakan. Hal ini membuka pintu untuk membangun kedekatan dan hubungan yang lebih dalam. Yang keempat, mereka selalu memberi lebih dulu dan kadang tak pernah menerima. Ketika seseorang secara sukarela memberikan tanpa mengharapkan balasan, itu menunjukkan kebaikan hati kedermawanan yang luar biasa. Orang yang karismatik memiliki sikap memberi yang alami dan tulus. Memberi secara sukarela memiliki dampak yang kuat, baik bagi penerima maupun bagi pemberi. Bagi penerima, itu bisa menjadi sumber kebahagiaan, dukungan, dan motivasi. Bagi pemberi, itu membawa rasa puas dan kebahagiaan yang mendalam, karena mereka telah membuat perbedaan positif dalam kehidupan orang lain. Membangun kebiasaan memberi tanpa pamrih adalah langkah penting untuk menjadi pribadi yang lebih karismatik. Dengan memberikan lebih banyak kepada orang lain, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi juga memperkaya dan memperluas pengalaman kita sendiri dalam memahami dan merasakan kedalaman hubungan sosial.
Yang kelima, mereka tidak merasa diri mereka penting. Sikap rendah hati adalah salah satu kunci dari daya tarik karismatik yang sejati. Orang yang rendah hati tidak hanya membuat orang di sekitarnya merasa nyaman dan dihargai, tetapi juga menciptakan lingkungan yang positif dan inklusif. Rendah hati bukanlah tentang meremehkan diri sendiri atau merasa rendah diri, tetapi lebih tentang memiliki kesadaran yang seimbang tentang kelebihan dan kekurangan kita. Ini tentang mengakui bahwa kita semua manusia dengan keunikan dan nilai yang sama. Orang yang rendah hati cenderung lebih mudah berkolaborasi, lebih terbuka terhadap sudut pandang dan ide-ide baru, dan lebih mampu menyelesaikan konflik dengan damai. Mereka juga lebih dapat diandalkan dan dihormati oleh orang lain, karena mereka tidak terjebak dalam ego dan kesombongan. Dengan mengasah sikap rendah hati, kita dapat menjadi pribadi yang lebih menarik dan dicintai oleh orang lain, serta menciptakan hubungan yang lebih kuat dan bermakna dalam kehidupan kita. Yang ketujuh, mereka selalu tersenyum. Senyum adalah kuncinya. Dengan tersenyum, kita membuka pintu untuk koneksi yang lebih dalam dengan orang lain. Senyum adalah ekspresi universal yang mengirimkan pesan positif tanpa kata-kata. Orang yang karismatik memahami kekuatan senyum dan menggunakannya sebagai alat untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang di sekitar mereka. Tersenyum tidak hanya membuat orang lain merasa nyaman, tetapi juga menciptakan suasana yang hangat dan ramah di sekitar kita. Ini membuka pintu untuk percakapan yang lebih akrab dan mendalam, serta memperkuat ikatan sosial yang ada. Jadi, mari kita senyum lebih sering, tidak hanya untuk membuat hari orang lain lebih cerah, tetapi juga menciptakan ruang di mana kedamaian dan kegembiraan dapat berkembang. Yang kedelapan, mereka memiliki rasa humor. Humor adalah jembatan yang kuat untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Orang yang karismatik mampu menggunakan humor dengan bijak untuk menciptakan sesuatu yang santai dan menyenangkan di sekitar mereka. Humor memiliki kekuatan untuk meredakan ketegangan, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Orang yang memiliki rasa humor yang baik cenderung lebih mudah diterima dan disukai oleh orang lain, karena mereka dapat membuat situasi yang sulit menjadi lebih ringan dan menyenangkan. Jadi, mari kita belajar untuk tidak terlalu serius dan menemukan sisi lucu dari kehidupan. Dengan mengembangkan rasa humor yang baik, kita dapat menjadi lebih menarik dan menghibur bagi orang di sekitar kita. Yang kesembilan, mereka percaya diri. Kepercayaan diri adalah fondasi yang penting untuk memancarkan karisma. Orang yang memiliki kepercayaan diri yang kuat cenderung lebih menarik karena mereka dapat menunjukkan kenyamanan dalam diri mereka sendiri dan menginspirasi kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan diri tidak hanya mempengaruhi bagaimana kita berperilaku di depan orang lain, tetapi juga bagaimana kita merespon tantangan dan kesempatan dalam kehidupan. Orang yang percaya diri lebih cenderung mengambil risiko, mengatasi hambatan, dan menghadapi situasi dengan sikap yang tenang dan yakin. Untuk mengembangkan kepercayaan diri, penting untuk mengenali dan menghargai kekuatan dan keterampilan yang dimiliki. Berlatih berbicara di depan umum, menetapkan tujuan yang dapat dicapai, dan mengelola pikiran negatif juga dapat membantu memperkuat kepercayaan diri. Dengan memiliki kepercayaan diri yang kokoh, kita dapat lebih percaya pada diri kita sendiri dan menarik perhatian orang lain dengan kepribadian yang menarik dan karisma yang menginspirasi. Yang ke-10, mereka berperilaku positif. Berperilaku positif adalah kunci untuk memancarkan karisma dan menarik perhatian orang lain. Orang yang memiliki sikap positif cenderung lebih menyenangkan diajak berinteraksi, karena mereka membawa energi yang menginspirasi dan membangkitkan semangat. Berperilaku positif tidak hanya membuat diri sendiri merasa lebih baik, tetapi juga memengaruhi suasana sekitar dan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita memancarkan sikap yang optimis dan menghargai hal-hal baik dalam hidup, kita dapat membangun ikatan yang kuat dengan orang lain dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Ada beberapa cara untuk mengembangkan sikap positif, seperti mensyukuri hal-hal kecil dalam hidup,
mencari solusi daripada memfokuskan pada masalah, dan melatih diri untuk mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Dengan berperilaku positif, kita tidak hanya dapat meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif pada orang-orang di sekitar kita, menjadikan kita lebih menarik dan memancarkan karisma lebih kuat. Itulah 10 kebiasaan orang karismatik yang perlu kalian ketahui. Jika kalian ingin menjadi orang yang karismatik, cobalah untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika video ini memberikan manfaat bagi kamu, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe.